Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di mata pelajaran IPA dan kali ini kita memasuki materi tentang klasifikasi benda, khusus untuk submateri ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasikan makhluk hidup dan benda di sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat alamiah. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat buatan manusia. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang kelima, kalian dapat menjelaskan perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup. Adik-adik, tentunya di sekitar kalian banyak sekali benda-benda yang biasa kalian temui, bukan? Benda-benda tersebut ada yang bersifat alamiah dan ada pula yang bersifat buatan. Benda yang bersifat alamiah adalah benda yang tersedia langsung di alam walaupun tidak diadakan oleh manusia. Sedangkan benda yang bersifat buatan adalah benda yang dibuat atau diadakan oleh manusia. Contoh benda yang bersifat alamiah seperti matahari, awan, pegunungan, air, batu-batuan, bulan, bintang, planet-planet, tanah, udara, angin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Contoh benda yang bersifat buatan yang ada di lingkungan sekitar kita seperti mobil, motor, pesawat terbang atau helikopter, bola, rumah, meja, kursi, tas, buku, pulpen, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi, adik-adik, yang tadi kita bahas adalah karakteristik benda di lingkungan sekitar kita yang bersifat alamiah dan yang bersifat buatan. Kalian sudah tahu bukan perbedaannya? Nah, kalau begitu, tugas kalian sekarang adalah kalian mengamati 3 jenis benda yang ada di sekitar rumah kalian, baik itu yang bersifat alamiah maupun yang bersifat buatan. Bisa kan? Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup seperti bernafas, memerlukan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang, kemudian bereproduksi atau berkembang biak, peka terhadap rangsangan, serta mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, bernafas. Setiap kali manusia maupun hewan bernafas, selalunya menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi, bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa hasil pernapasan. Dan tumbuh-tumbuhan juga bernafas loh. Akan tetapi, tumbuh-tumbuhan menggunakan karbon dioksida untuk pernapasannya dan mengeluarkan oksigen sebagai sisa hasil pernapasannya. Jadi, ketika tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen, manusia maupun hewan menghirup oksigen tersebut, lalu mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa hasil pernapasannya. Kemudian, karbon dioksida ini digunakan oleh tumbuh-tumbuhan untuk bernapas pula. Begitu seterusnya. Jadi, rajin-rajinlah merawat tanaman ya, atau tumbuhan, agar oksigen di alam ini selalu tersedia. Yang kedua, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi tersebut diperoleh? Yap, betul sekali. Energi tersebut diperoleh dari makanan maupun minuman yang kita konsumsi setiap kalinya. Ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah bisa bergerak. Makhluk hidup seperti manusia dan hewan bisa berjalan, berlari, atau melakukan gerakan ke sana kemari. Mengapa terjadi demikian? Karena makhluk hidup memiliki sistem gerak yang terdiri dari tulang, sendi, dan otot. Sementara tumbuh-tumbuhan juga bergerak, tapi pergerakannya disebut sebagai pergerakan semu karena tidak dapat berpindah tempat atau melakukan pergerakan ke sana kemari seperti manusia maupun hewan. Tumbuh-tumbuhan biasanya bergerak dengan membelokkan sebagian tubuhnya ke arah datangnya matahari. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang.
Perhatikan tubuhmu. Samakah tinggi dan berat badanmu saat ini dengan tinggi dan berat badanmu saat kamu masih kecil? Atau kucing maupun anjing piaraanmu? Apakah masih sama ukuran tubuhnya saat baru lahir dengan sekarang? Atau mungkin juga tanaman kesayanganmu? Pastinya berbeda ukurannya saat ini dengan beberapa hari kemarin. Itu artinya makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah berkembang biak atau bereproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau bereproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, ketika manusia lahir, manusia memiliki ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita masing-masing juga mempunyai orang tua yang biasanya dipanggil kakek dan nenek, dan seterusnya. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Bagaimanakah reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke dalam mata? Tentunya secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsangan tersebut disebut iritabilitas. Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering memiliki daun yang sempit dan tebal, seperti tumbuhan kaktus. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab dan basah memiliki daun yang lebar dan tipis. Contohnya, tumbuhan keladi. Adik-adik, kalian sudah mengetahui tentang ciri-ciri makhluk hidup. Lalu, bagaimana dengan ciri-ciri benda tak hidup? Seperti mobil, motor, sepeda, bola, buku, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bagaimana benda-benda tersebut bisa bergerak? Tentunya, benda tersebut hanya bisa bergerak apabila digerakkan oleh manusia atau ada yang menggerakkannya. Adik-adik, kalian sudah mengetahui perbedaan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan ciri-ciri benda tak hidup, bukan? Nah, kalau begitu, silahkan kerjakan lagi tugas IPA berikut ini. Yang pertama, seperti apa persamaan gejala hidup antara manusia, hewan, dan tumbuhan? Yang kedua, mengapa motor dan mobil digolongkan sebagai benda tak hidup walaupun bisa berlalu lalang di jalan raya? Nah, bagaimana pemaparan materi kita barusan? Menarik dan mudah dipahami, bukan? Baiklah, silahkan kerjakan tugas yang telah disajikan. Oke, saya undur dulu. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.